sedikit sentimental. Saya sangat terharu dengan pujian-pujiannya hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau juga saya boleh dipercayakan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak berlama-lama saudara, saya mengajak saudara untuk membuka kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Yang sudah dapat katakan amin. Bagian hari ini firman Tuhan agak panjang, jadi siap-siap saudara, mungkin selesai jam 2. Saya akan bagi dua kelompok saudara. Yang kelompok kiri akan membaca ayat 1, kelompok kanan saya akan membaca ayat 2 sampai ayat 23 selesai. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Dimulai dengan dari kiri saya ayat 1. 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, memberi dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf diberkati Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu dengan kehendaknya, Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya serahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak perlu lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf setelah beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini dia tidak berkuasa daripadaku, Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain kepadaku. Sebab kau dunia, bagaimana mungkin aku melakukan tindakan yang jahat ini dan berbuat terhadap Allah? Lalu dari hari ke hari, Tuhan menghidupi Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan kesukaan itu untuk tidur di sisinya dan bersekutu dengan dia. Pada suatu hari, saudara Yusuf dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu membuka baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya yang mengenakan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu Bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan lari keluar. dipanggilnya Yusuf rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempercayai kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." Dan ketika didengarnya bahwa aku berkeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga di dalamnya
Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh abang-abangku, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih sayang kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan Yusuf itu dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan itu berhasil. Haleluya, silakan duduk saudara. 100 nilai untuk kelompok kanan saya, karena nadanya tidak turun. Yang kiri ada sedikit turun mengekrok, tapi yang kanan puji Tuhan tetap stabil. Haleluya. Saudara, pagi ini saya sengaja membawa satu tokoh Alkitab, para martir Allah, yaitu Yusuf. Kebetulan Yusuf ini sangat erat kisahnya, kisah hidup bukan Yusufnya ya, tapi kisah hidup Yusuf ini sangat erat dengan kehidupan saya, kehidupan kami sekeluarga, khususnya di tempat ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena dulu saya punya pacar di Indonesia, saudara. Mantan pacar saya di Indonesia. Dia selalu mengingatkan saya, waktu itu saya berangkat duluan, dan saya ceritakan bagaimana keadaan di sini, apalagi khususnya kalau Heri, saudara. Wow. Saya ceritakan dia keadaan di sini bagaimana. Responnya luar biasa, saudara. Tidak biasanya perempuan tuh, awas ya, jaga mata, awas ini, udah. Tapi tidak tuh, saudara, dia mengajarkan saya, mengingatkan saya harus berlaku seperti Yusuf. Saya sangat terkesan begitu sampai sekarang ini, saudara. Makanya saya rindu pagi ini mengajak saudara juga untuk mengenal lebih dalam Yusuf itu dan berlaku seperti Yusuf, saudara. Dan tokoh Yusuf ini sangat-sangat membawa berkat buat keluarga kami, saudara. Juga di dalam kami belajar, khususnya untuk para pengurus, saudara, setiap hari Rabu kami ada sekolah malam, kami belajar firman Tuhan yang diajar oleh Bapak Jerry. Juga saya juga mendapatkan berkat lagi tentang Yusuf ini, saudara. Saya lebih dalam lagi mengenal Yusuf, siapa itu kakeknya, cicitnya, buyutnya, sampai saya tahu sekarang, saudara. Saya dulu paling malas kalau baca Alkitab tentang silsilah Yesus atau sejarah, saudara. Nggak sanggup, udah bosen. Nyebut namanya ada susah, namanya Ibrani, saudara. Hebron, Edom, terus apa aja saya juga bingung nyebutnya R apa sama R manggilnya apa gitu, saudara. Oh, kalau sedang sejarah saya udah malas duluan, saudara. Tapi di dalam sekolah ini tidak mau, harus dipelajari, saudara. Kembali lagi ke pokok bahasan kita tentang Yusuf, saudara. Saudara tadi sudah baca dari ayat 1 sampai 23. Mungkin saudara sudah mulai nangkap, tapi bukan menangkap soal tidurnya ya, saudara ya. Jangan ya, saudara ya. Amin. Amin. Kita menangkap Yusuf ini, saudara. Saya sangat terkesan dengan tokoh Yusuf ini, saudara. Yusuf ini anaknya Yakub, saudara. Betul? Amin. Berarti ada yang baca Alkitab, saudara. Kalau yang masih diam berarti masih ragu-ragu, berarti Alkitabnya tidak dibaca di rumah. Jadi Yusuf ini adalah anaknya Yakub. Dia anak yang paling kecil, bukan kecil dia, tapi anak yang paling gimana ya, sangat dikasihi ya, istilahnya, saudara. Jadi Yusuf ini dia juga diberkati Tuhan, saudara. Pada umurnya 17 dia mempunyai mimpi yang sangat kalau dibilang mimpi ya, kalau kita ini bilang boleh mimpi yang sungguh aneh. Kenapa, saudara, dikatakan? Karena dia bermimpi kalau berkas-berkas gandum, kalau sudah saudaranya itu akan sujud kepada berkas gandumnya dia, saudara. Jadi karena itu makanya Yusuf tidak disukai, saudara. Sehingga Yusuf
dijahati oleh saudara-saudaranya. Yusuf hampir dibunuh, tapi untung dia tidak dibunuh, tapi dia dijual sebagai budak kepada Ismail, saudara. Jadi bersyukur ya saudara, pagi hari ini, maaf tadi juga ada saya lupa menceritakan, ini adalah sekilas cerita tentang Yusuf. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara melihat saudara bagaimana kehidupan Yusuf, saudara. Saudara sudah lihat dari ayat 1 sampai 23, sudah lihat di kejadian ini, saudara. Yusuf, dia itu tidak kompromi, saudara. Ini yang harus kita ambil, saudara. Ini yang satu yang saya tiru, yang sangat saya juga mau rindu bagikan, saudara. Yusuf digoda oleh majikannya, tapi dia tidak. Kenapa? Dia tidak mau mengingkari kesetiaannya kepada tuannya, yaitu Potifar. Dan juga yang terpenting, dia adalah takut Allah. Maka ini saudara, saya rindu saudara ya membagikan tokoh ini. Kenapa saudara? Kita lihat saudara, dalam bacaan kita pada pagi hari ini saudara, jika kita semua masih hidup di dalam dunia, saya percaya dosa setiap detik pasti mengintai kita. Ini yang saya rindu bagikan. Kita belajar dari tokoh Yusuf. Kalau ada dosa, jangan diam di tempat, saudara. Kalau dosa sudah mengintip, jangan diam di tempat, jangan beri kesempatan. Sebelahku seperti Yusuf, lari, saudara. Jangan saudara diam di tempat, nikmati dulu 1-2 detik baru lari. Atau udah setengah parah baru cari Tuhan cerita, udah kacau balau, sharing, udah begini. Kita juga bingung sudah mau gimana. Nah, tokoh Yusuf ini saudara, dia digoda oleh istri majikannya. Dia lari saudara, dia tidak kompromi, dia tidak mau. Nah ini yang saya dapatkan saudara, saya rindu, kita belajar saudara. Jikalau ada dosa yang mengintip saudara, saudara nikmati atau saudara berteman, tapi saudara lari, hindari saudara, kabur dari tempat itu. Amin saudara. Lihat Yusuf saudara, walaupun dia dijebloskan di dalam penjara karena dia dibina tidak mau tidur dengan majikannya saudara, tapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan bela. Mungkin nanti saudara bisa baca seterusnya di rumah untuk ayat pengantar, untuk pedoman lagi saudara, karena ini hanya sekilas saudara ya. Sudah bisa ayat nanti baca 40, 41, 42 sampai ayat 42 ayat 57 saudara. Jadi saudara lihat, Yusuf tidak menyangkali imannya kepada Tuhan, tidak menyangkali kesetiaannya kepada Potifar. Dia tetap setia, dia takut akan Tuhan, Tuhan bela.